Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friantini Indah Handayani dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai obat antibiotik dan obat emesis. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau menghancurkan bakteri. Selanjutnya ada penggolongan obat antibiotik. Yang pertama ada penggolongan antibiotik berdasarkan daya kerjanya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu bakteriostatik dan bakterisida. Bakteriostatik adalah antibiotik yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri seperti tetrasiklin, kloramfenikol, erythromycin, infomycin, spektinomycin, sulfonamida, trimetoprim, dan nitrofurantoin. Lalu ada bakterisida, yaitu antibiotik yang bersifat membunuh bakteri seperti penisilin, aminoglikosida, rifampicin, cefalosporin, polymyxin B, colistin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, carbapenem, dan metronidazole. Selanjutnya yang kedua ada penggolongan berdasarkan spektrum antibiotika, terbagi menjadi dua macam, yaitu spektrum sempit dan spektrum luas. Spektrum sempit contohnya seperti erythromycin, clindamycin, kanamycin, benzilpenisilin, streptomycin, dan gentamicin. Lalu yang spektrum luas contohnya seperti sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin, dan rifampicin. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Yang pertama ada aminoglikosida, contoh obatnya seperti amikasin, libekasin, kanamycin, gentamicin, neomycin, metilmycin, paramomycin, sisomycin, streptomycin, dan tobramycin. Lalu selanjutnya ada beta-lactam, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama golongan carbapenem terdiri dari ertapenem, imipenem, meropenem. Lalu yang kedua ada golongan cefalosporin terdiri dari cefalexin, cefazolin, cefuroxim, cefadroxil, dan ceftazidime. Lalu yang ketiga ada golongan penisilin terdiri dari penisilin dan amoxicillin. Lalu yang ketiga ada glikopeptida terdiri dari vancomycin, teicoplanin, ramaplanin, dan decaplanin. Yang keempat ada polymyxin terdiri dari polymyxin dan colistin. Yang kelima ada sulfonamida terdiri dari quatramoxazole dan trimetoprim. Lalu yang keenam ada streptogramin terdiri dari pristamicin, virginamycin, mikamycin, dan quinupristin atau dalfapristin. Lalu yang ketujuh ada polipeptida, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama golongan makrolida terdiri dari erythromycin, azitromycin, clarithromycin, dan roxithromycin. Lalu yang kedua ada golongan tetrasiklin terdiri dari doxycycline, oxytetracycline, dan chlortetracycline. Dan yang ketiga ada golongan ketrolida terdiri dari telithromycin. Lalu yang kedelapan ada kinolon atau fluorquinolon terdiri dari asam nalidiksat, ciprofloxacin, ofloxacin, orofloxacin, levofloxacin, dan tropafloxacin. Dan lalu yang kesembilan ada oxazolidinol terdiri dari linezolid. Dan yang terakhir ada antibiotika lainnya yang penting seperti kloramfenikol, gentamicin, dan asam fusida. Selanjutnya yang keempat ada penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel seperti penisilin, cefalosporin, carbapenem, bacitracin, dan vancomycin. Lalu yang kedua ada mengganggu permeabilitas membran sel seperti polymyxin. Yang ketiga ada menghambat sintesis protein sel seperti aminoglikosid, makrolid, tetrasiklin, kloramfenikol, clindamycin, mupirocin, dan spektinomycin. Lalu yang keempat ada menghambat sintesis asam nukleat sel pada DNA atau RNA seperti quinolon, nitrofurantoin, dan rifampicin. Lalu yang terakhir ada menghambat metabolisme sel mikroba seperti menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, contohnya seperti sulfonamid dan trimetoprim. Lalu ada mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri adalah dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri.
Selanjutnya ada contoh-contoh obat antibiotik. Di sini ada beberapa contoh obat antibiotik. Yang pertama ada metronidazole, yang kedua ada clindamycin, yang ketiga ada tetracycline, yang keempat ada ampicillin, dan yang terakhir ada tiamycin. Selanjutnya ada pengaplikasian obat antibiotik. Yang pertama ada golongan penisilin. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang berkaitan dengan kulit, gigi, mata, telinga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada golongan makroliga, digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran lambung, dan lain-lain. Yang ketiga ada golongan cephalosporin, digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, dan infeksi menular seksual seperti gonorea. Lalu yang keempat ada golongan aminoglikosida. Jenis antibiotik ini menghambat pembentukan protein bakteri. Karena efektif dalam menghambat produksi protein bakteri, aminoglikosida diberikan untuk mengobati tifus dan pneumonia. Lalu yang terakhir ada golongan chloramphenicol. Obat antibiotik ini digunakan untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain seperti konjungtivis, otitis eksterna, meningitis, demam tifoid, pes, antraks, dan erlisiosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang emesis. Apa itu emesis? Emesis adalah mual muntah. Mual berasal dari bahasa Latin naus yang artinya adalah sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk segera muntah. Kemudian muntah merupakan aksi dari mengosongkan lambung secara paksa dan merupakan suatu cara perlindungan alamiah dari tubuh. Penyebab-penyebab emesis. Yang pertama ada efek samping obat atau kemoterapi. Yang kedua ada gangguan sistemik atau infeksi. Yang ketiga ada kehamilan. Yang keempat ada gangguan vestibular. Yang kelima infeksi atau peningkatan tekanan pada sistem saraf pusat. Yang keenam ada peritonitis. Yang ketujuh ada gangguan hepatobiliar. Yang kedelapan ada radiasi atau kemoterapi. Dan yang terakhir ada obstruksi gastrointestinal. Lalu yang ke-9 ada mekanisme terjadinya mual dan muntah. Mekanisme mual dan muntah ini dikendalikan oleh dua area di sistem saraf pusat, yaitu CTZ atau chemoreceptor trigger zone dan di portio reticularis. CTZ ini terletak di bilateral dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik, misalnya toksin, ureum, hypoxia, keton bodies, dan segala sesuatu yang direspon sebagai benda asing yang masuk ke dalam sistem aliran darah, dan cerebrospinal fluid atau CSF. Respon tubuh terhadap emetogenik ini memberikan sinyal yang dikirim langsung melalui nervus vagus atau NX ke lambung sehingga timbul reaksi mual dan muntah tersebut. Selanjutnya ada penggolongan obat emesis atau antiemetik. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara berikatan dengan reseptor 5-HT3 untuk mencegah aktivasi dan depolarisasi sel terhambat sehingga rangsang muntah tidak akan dilanjutkan ke pusat muntah. Selanjutnya ada contoh obat antagonis serotonin 5-HT3. Ada palanosetron, dolasetron, ondansetron, dan granisetron. Selanjutnya ada pengaplikasian obat antagonis serotonin 5-HT3, yaitu untuk pencegahan mual dan muntah pasca kemoterapi sitotoksik, pencegahan mual dan muntah pada siklus kemoterapi, lalu pencegahan mual dan muntah pasca bedah, dan terapi mual dan muntah pasca bedah. Golongan obat emesis yang kedua adalah kortikosteroid. Mekanisme kerjanya, mekanisme tidak diketahui, meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3, mencegah mual dan muntah pada pasien kemoterapi. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh obat kortikosteroid. Yang pertama ada prednisolon, yang kedua ada dexamethasone, dan yang ketiga ada betamethasone. Lalu pengaplikasiannya yaitu kepada pasien yang menderita asma, rheumatoid arthritis, bronkitis, colitis ulceratif, dan penyakit Crohn, reaksi alergi pada kulit, mata, maupun hidung. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.